Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dolan Channel, Dolan Motor Elektrik. Kali ini kita akan ngebahas untuk penggantian kampas rem selis Agats depan dan belakang menggunakan merek dagang Bendix. Nah, untuk itu kita menggunakan kampas rem Bendix Kawasaki KLX dan Supra X. Nah, yang KLX nanti untuk di depan, nah yang belakang ini kita gunakan Bendix untuk Supra X. Langkah pertama kita buka dulu kalipernya, ya, yang menempel di bracket kaliper. Nah, setelah kita buka, kemudian kita buka juga pengunci dispadnya ya, atau pengunci kampas remnya. Di situ bisa terlihat dengan kunci L. Kita buka dua-duanya, kemudian dispad kita bisa lepaskan. Nah, untuk penggantian kampas Bendix yang untuk tipe Supra X125, kita perlukan lagi penahan atau stopper dispad ya. Nah, ini kelihatan murnya ini kita copot, mur 12 di sini. Ya, pakai kunci 12, kita copot murnya, kemudian kita pasang stopper atau penahan dispad. Bisa dicek di Tokopedia ataupun Shopee, banyak yang jual, atau boleh silahkan mampir ke Dolan Group di Tokopedia, Dolan Group 2. Di sana saya juga jual bila ingin menggunakan kampas rem Supra X125. Oke, kita pasang dan kita kencangkan. Oke, catatan sedikit di sini, kalau seandainya tidak bisa dikencangkan seperti ini, copot dudukan kalipernya, bracket kalipernya, kemudian tahan di belakang mur yang kita pasang ya. Bisa ditahan dan dikencangkan. Oke, ini adalah dispad untuk Supra X125-nya. Tinggal kita pasang. Jangan lupa perlu diperhatikan di seng tahanan dispadnya itu ada yang dikunci ya. Bagian sisi yang berlawanan dari piston itu dikunci sehingga tidak bergerak. Jadi kita harus paskan dengan benar agar masuk baut dua tadi ya, baut penahan dispadnya yang ada 2 biji tadi dengan kunci L. Oke, sedikit tipsnya, ketika sulit untuk membuka, jangan lupa gunakan ketukan sedikit kepada baut-baut yang ada, kemudian kita semprot dengan penetrate atau rust remover atau sejenis WD. Kemudian kita diamkan sejenak sekitar 5 menit atau 10 menit, baru kita coba buka kembali. Oke, kita pasang saja dispadnya merek Bendix. Ya, setelah terpasang kita pasang baut penahan dispadnya yang tadi saya bilang ya, ada 2 baut L kecil. Jangan sampai salah, dispadnya tadi yang ada kupingnya itu ada penahannya ya, di dalam ada seng penahannya, jadi nggak boleh kegeser. Oke, terlihat ya di kupingan sana ada stopper yang fungsinya untuk menahan tidak goyang. Jadi kalau mau menggunakan kampas Supra bebas ya mereknya apa. Kalau di sini saya pakainya Bendix. Bisa ditambahkan stopper atau penahan dispad ya, yang seperti saya pakai ini agar pas dan tidak goyang. Oke, kita kencangkan semua baut L penahan dispadnya, kemudian kita cek kembali untuk dispadnya sudah sesuai pada posisinya dan tidak salah, tidak bergeser. Maka kita bisa pasang kalipernya ke bracket kaliper yang menempel di arm. Oke, kita kencangkan juga dengan baut bracket kalipernya. Ada 2 baut di sini. Sedikit informasi, saya gunakan selang remnya di sini VND tapi KW ya. Tidak masalah, yang penting diameternya pas dan master remnya juga baik, berikut kalipernya juga dalam kondisi yang baik, sehingga kampas rem Bendix pun akan bekerja dengan maksimal. Oke, setelah kencang baru kita tes untuk pengeremannya ya.
Di sini dispet sudah terpasang rapi. Dispet yang ada kuping harus presisi ya, karena dia tidak bisa main, dia memang hanya diam, tidak tertekan oleh piston. Jadi dudukannya harus sangat-sangat pas, jangan sampai meleset. Karena kalau meleset pasti akan mengunci. Dan pastikan juga, oke, di sini sudah kita cek, kita tes, sudah cukup ya, pengeremannya sudah bagus. Sudah selesai sampai ini, tapi ada goyang sedikit di kalipernya kalau bisa diperhatikan. Ternyata setelah saya teliti kembali, dudukan bracket kalipernya goyang dan saya kencangkan walaupun tidak tervideo, tapi saya kencangkan mur baut as rodanya dan saya perbaiki lagi dudukan kalipernya sehingga tidak goyang. Oke, ini tadi ya baut penahannya atau mur penahan untuk dimasukkan ke dalam kuping yang tadi. Nah, yang depan juga sama langkah-langkahnya. Di sini saya menggunakan dispet untuk Kawasaki KLX ya. Untuk bagian depannya kita pasang untuk KLX ya. Boleh Bendix, boleh merek lain, silahkan. Saya hanya menunjukkan tipe penggantinya ya. Sama juga langkahnya, depannya mur bawaannya kita copot, kemudian kita ganti mur penahan dispet juga supaya tadi dispet yang ada kupingnya bisa terpasang dengan sempurna, tidak ngegantung ya. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa yang dispet ada kupingnya, di belakangnya itu ada seng penahan yang ada kunciannya, jadi jangan sampai geser ya. Saya ulangin lagi di sini supaya jadi perhatian, karena kalau ngegeser baut yang barusan saya masukkan juga itu tidak akan bisa masuk karena ketahan dengan seng penahan dispetnya ya. Bisa jadi kalaupun dipaksain nanti takutnya dispetnya ngunci cakramnya, jadi tidak bisa main. Dan pastikan semuanya kembali ya, master rem, tuas rem, kaliper semua berjalan dengan baik. Kalau tidak, bisa kita lakukan perbaikan terlebih dahulu sehingga menjadikan pengeremannya kita dengan kampas rem yang baik akan sempurna dan aman di jalan. Oke, kita sudah proses pemasangan baut penahan dispetnya, kemudian kita pasang kembali baut kaliper depan atau baut penahan baut bracket kaliper depan. Ada 2 baut di sini menggunakan kunci 12. Kita gunakan tangan terlebih dahulu ya, baru kita menggunakan kunci untuk memperkuat ikatan bautnya. Oke, kita kencangkan semuanya. Lalu nanti kita akan tes juga pengeremannya. Oke, sudah kencang semua, kita pastikan kembali bautnya sudah cukup kencang ya. Oke, setelah kita kencangkan semua baut dan kita pastikan semuanya pada tempatnya dengan porsi yang pas, kita akan tes untuk pengeremannya. Setidaknya kita tes terlebih dahulu diputar bannya dan direm. Oke, sampai di sini pengetesan untuk pengeremannya sudah oke semua. Saya sudahi video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar.